The Strongest System, Bab 531, benar-benar bodoh. Kekekalan yang tidak bisa dipecahkan. Gu Zantian tersadar kembali dalam sekejap saat aura bersinar melindungi tubuhnya. Namun, yang membuat Gu Zantian ngeri, batu bata berwarna merah itu sepertinya mengabaikan pertahanannya sepenuhnya dan menghantam bagian belakang kepalanya. Meski tidak ada perasaan apapun, kepalanya terasa seperti dibanting oleh semburan air, membuatnya linglung. Huff, kamu pikir kamu bisa tetap berdiri setelah menerima 95 batu bata legendaris milikmu? Itu mimpi bodoh. Lin Fan tertawa dingin sambil membanting kepala Gu Zantian. Sudah lama sekali sejak 95 batu bata legendaris mengeluarkan potensi maksimalnya. Nah, sudah waktunya untuk membiarkan apa yang disebut komandan ini menjadi tempat ujiannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Gu Zantian benar-benar bingung. Namun, dia langsung pingsan dengan bunyi gedebuk. Saat ini, 3 komandan lainnya masih bekerja keras untuk menyempurnakan bau langit dan bumi. Namun, memikirkan hal ini sangat sulit. Bahkan dengan kekuatan gabungan mereka tidak dapat memperbaikinya sama sekali. Ini adalah sesuatu yang mustahil di mata mereka. Tidak bagus. Gu Zantian telah jatuh. Tiba-tiba, mereka bertiga menyadari apa yang terjadi di kejauhan saat mereka berseru kaget. Tidak disangka manusia akan mampu mengalahkan Gu Zantian. Melihat Gu Zantian yang pingsan, Lin Fan menyimpan 95 bata legendaris kembali ke penyimpanannya. Membunuh. Lin Fan tidak ragu sama sekali saat dia menebas Gu Zantian. Sebagai salah satu dari 4 komandan, kondisi budidayanya sangat tinggi. Setelah membunuh orang ini, Lin Fan pasti akan menerima sejumlah besar poin pengalaman, menyebabkan kondisi budidayanya meningkat juga. Berhenti. Ketiga komandan itu melolong ngeri melihat ini. Bagaimana mereka bisa membiarkan Gu Zantian dibunuh oleh manusia terkutuk itu? Namun, semuanya sudah terlambat. Mereka terlalu terpesona oleh bau langit dan bumi, dan karena itu terlalu jauh dari Lin Fan saat ini. Lin Fan membanting kapak abadinya ke arah Gu Zantian yang pingsan, yang bahkan tidak bisa menahan diri sedikit pun dalam keadaan itu. Ding! Selamat, kamu telah membunuh Gu Zantian, yang merupakan makhluk surgawi yang berkultivasi penuh. Ding! Poin pengalaman plus 100.000. Ding! Selamat, kamu sudah naik level. Ding! Keadaan budidaya penuh surgawi Azure. Seketika, Lin Fan bisa merasakan gelombang energi naik ke seluruh tubuhnya. Ini adalah peningkatan kekuatan yang muncul saat naik level. Energi ini jauh lebih kuat dari apapun yang pernah dia alami sebelumnya. Haha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Dia bisa merasakan halangan dari hal-hal yang tidak diketahui menghalangi jalannya ke depan. Ini adalah penghalang yang harus dilintasi seseorang jika mereka ingin berubah menjadi makhluk surgawi yang sunyi. Namun, bagi Lin Fan, hal seperti ini dapat dengan mudah dilintasi dengan poin pengalaman. Tiba-tiba, tubuh Lin Fan dipenuhi dengan bentuk energi yang tak terkalahkan. Seolah-olah dia bahkan bisa mengalahkan para dewa dengan ini. Manusia Tersialan. Beraninya kamu membunuh Gu Zantian. Komandan pertama, Gu Haiti, melolong marah ketika energi yang terpancar darinya berubah menjadi mengamuk dan liar. Mereka sudah lama hidup bersama, dan itu pun dengan sedikit perbedaan. Jadi, mereka secara alami berbagi hubungan yang mendalam. Tidak kusangka Gu Zantian akan dibunuh oleh manusia biasa. Bagaimana hal ini tidak membuat mereka marah? Lin Fan mengabaikan 3 komandan lainnya saat dia menyapu jubahnya dan melemparkan tubuh Gu Zantian ke kota iblis. Makhluk surgawi yang sepenuhnya berkultivasi. Jumlah energi yang bisa dia manfaatkan pasti akan luar biasa. Ini pasti akan menjadi pendorong yang luar biasa bagi kota iblis. Saat tentara ras kuno lainnya menyaksikan salah satu dari 4 komandan mereka, Gu Zantian, dibunuh oleh manusia, mereka benar-benar terkejut, seolah-olah seluruh langit telah menimpa mereka. Mereka tidak percaya bahwa komandan yang tampak maha kuasa di mata mereka bisa dijatuhkan oleh seorang manusia sendirian. Bagaimana mereka bisa menerima kenyataan ini? Adapun makhluk tawanan dari ribuan ras, mereka juga sama-sama terkejut. Kuat. Dia terlalu kuat. Mereka belum pernah bertemu manusia sekuat ini. Tidak disangka dia bahkan bisa mengalahkan Gu Zantian yang tak terkalahkan.
Hidup umat manusia, basmi semua makhluk ras kuno. Harapan ada di sini. Akhirnya, kita akhirnya bisa melihat harapan sekali lagi. Makhluk yang tersiksa dari ribuan ras berteriak kegirangan. Yang mereka butuhkan hanyalah sebagai penyelamat. Dan saat ini, Lin Fan adalah Mesias di hati mereka semua. Lin Fan melangkah maju, mengulurkan tangannya seperti cakar, kalian bertiga benar-benar bodoh. Benar-benar perbaiki harta karunmu, ketahuilah tempatmu. Yang aku lakukan hanyalah main-main dengan kalian dengan tipuan kecil, dan aku sudah bisa mengalihkan perhatianmu semudah ini. Kalian semua memang terlalu bodoh. Ketiga komandan itu tidak mengetahui arti kata-kata tersebut. Namun, pada saat itu, bau langit dan bumi, yang mereka pikir hampir halus di sisinya, mulai bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Gu Haiti menamparnya dengan telapak tangannya, memasukkan sejumlah besar energi ke dalamnya, mencoba menekan bau langit dan bumi. Namun, yang mengejutkannya, bau langit dan bumi merobek kehampaan dan setiap segel yang menghalanginya, muncul tepat di depan Lin Fan. Benarkah menekan harta karunmu? Benarkah sekarang, bodoh? Lin Fan sangat bangga dengan otaknya saat ini. Memanfaatkan Heaven and Earth Smelt untuk memblokir serangan gabungan mereka memberi mereka ilusi bahwa ini adalah harta pertahanan. Dan memang benar, seperti yang diharapkan, mereka berempat jatuh ke dalam umpan. Waktu yang dibutuhkan mereka bertiga untuk mengubah bau langit dan bumi sudah lebih dari cukup untuk sebuah kesempatan bagi Lin Fan. Satu-satu, Lin Fan tidak pernah takut satu lawan satu. Sekarang setelah dia membunuh Gu Zantian, dia mendapat keuntungan yang luar biasa. Dia tidak hanya meningkatkan kondisi kultivasinya, mereka berempat sekarang juga kekurangan satu. Ini akan membuat tugas menuai mereka menjadi jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Brengsek, ketiga komandan itu sangat marah dengan semua yang terjadi di hadapan mereka saat ini. Mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik Lin Fan. Tidak disangka mereka bisa saja tertipu oleh tipu muslihat manusia ini. Manusia, aku pastikan aku membunuhmu hari ini. Gu Haiti melolong sekali lagi saat dia merobek kehampaan dengan langkah besar. Banyak sinar hitam muncul dari belakang punggungnya saat menembus segalanya dan menuju ke arah Lin Fan. Menyimpan bau langit dan bumi dalam penyimpanannya, mata Lin Fan bersinar dengan jijik. Inilah saatnya dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Jadi bagaimana jika dia adalah makhluk surgawi yang berkultivasi penuh? Milikmu sungguh akan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya hari ini dan mencapai kondisi budidaya surgawi yang sunyi itu juga. Mari kita bergabung dan menggunakan langkah terkuat kita untuk menjatuhkan manusia ini di sini dan sekarang. Komandan kedua, Gu Zengtian, matanya bersinar karena amarah. Tidak kusangka manusia ini cukup kuat untuk bisa membunuh Gu Zantian. Mereka tidak lagi ceroboh dengan kondisi kultivasinya. Selain itu, pihak lain memiliki harta pertahanan terbaik. Namun, di kota keputusasaan, mereka adalah para dewa. Tidak peduli siapa yang muncul, mereka harus meninggalkan mayatnya di sini. Baiklah, komandan ketiga, Gu Batian, meraung. Melambaikan tangannya, dia juga mengirimkan tinju ke dalam kehampaan. Eksekusi permusuhan kehendak surga. Ketiga komandan itu menggabungkan kekuatan dengan gerakan pamungkas mereka, saat mereka memanggil kekuatan kehendak surga sebagai pendorong, menyerang Lin Fan dalam serangan gencar yang terfokus. Bab 532, membalas dengan santai. Kenyataannya, budidaya penuh surgawi biru Lin Fan memiliki celah yang cukup besar untuk diseberangi dengan kondisi budidaya surgawi yang sunyi. Namun, kehadiran sistem mengubah setiap ketidakmungkinan menjadi sebuah kemungkinan. Mengolah benih keterampilan sejati untuk meningkatkan tingkat kekuatannya bersama dengan segala macam metode licik, bahkan makhluk surgawi yang sunyi bukanlah apa-apa baginya. Kehendak surga dalam jumlah tak terbatas terpancar dari surga ke arah ketiga komandan tersebut. Pada saat yang sama, benih keterampilan sejati di seluruh tubuh mereka sedang mengamuk saat ini, menghasilkan kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan besar ini menembus langit dan bumi, langsung menuju Lin Fan. Manusia, ingat ini, ras kuno tidak akan mentolerirmu menginjak-injak kami. Bagi kami, kalian semua makhluk dari ribuan ras di luar sana hanyalah semut. Ketiga komandan itu berteriak ketika ki darah di dalam tubuh mereka bergemuruh dengan ganas. Sial, bukankah kamu tidak tahu malu, kehendak surga?
Tidak kusangka kamu akan membantu mereka secara terang-terangan. Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya saat dia merasakan perlindungan yang diberikan oleh kehendak surga kepada mereka. Namun meski begitu, Lin Fan tidak takut. Yang mereka inginkan hanyalah berkelahi, bukan? Siapa yang takut pada siapa? Memutar langit dan bumi. Dengan teriakan perang, jari-jari Lin Fan menjulur ke dalam kehampaan seperti cakar. Seberkas asap hitam dan putih menyatu dalam bentuk cakar di tangannya saat berputar terus-menerus. Sejak dia mengolah benih keterampilan sejati, langit dan bumi yang memutar miliknya telah berubah menjadi lebih kuat. Meraihnya, tangannya bisa menjangkau bagian manapun di dunia ini. Lin Fan mengarahkan pandangannya pada selangkangan ketiga komandan, mempersiapkan diri untuk serangan paling mematikan di dunia. Harimau hitam mencuri hati. Jari Nirwana, menggabungkan semua gerakan spesialnya yang lain, Lin Fan menyerang dengan semua yang dimilikinya, menyebabkan kekosongan terkoyak dengan cepat saat dia bentrok melawan kekuatan ketiga komandan. Dari mana asal manusia ini? Tak disangka kita tidak bisa menjatuhkannya bahkan dengan berkah dari kehendak surga. Bunuh, bunuh, kita pasti harus membunuh dia. Tinju penindas setan kuno. Langit luas ditutupi oleh tangan ketiga komandan. Masing-masing tinju ini sangat kuat dan besar, seperti meteorit. Membawa kekuatan yang menghancurkan dengan setiap tinju, mereka jatuh ke arah Lin Fan. Huff, kalian jatuh cinta lagi. Tiba-tiba, Lin Fan menyeringai dingin. Menggeser tubuhnya dengan gesit, dia meraih dengan tangannya yang seperti cakar sambil berteriak. Memutar surga dan bumi. Semua langit dan bumi yang memutar yang tersembunyi di dalam kehampaan muncul tiba-tiba, meraih selangkangan ketiga komandan dengan kecepatan cahaya. Merasakan getaran kehampaan di dekat mereka, wajah ketiga komandan itu berubah, awas. Menyusut. Hah. Lin Fan mengerutkan kening, agak tidak percaya. Tidak disangka mereka akan memiliki trik ini untuk dapat mengecilkan benda di selangkangan mereka ke dalam tubuh mereka. Manusia tercela dan murahan. Keahlianmu tidak akan berpengaruh apapun pada kami. Mereka bertiga berteriak bersama pada Lin Fan, niat membunuh bersinar di mata mereka. Mereka benar-benar kesal dengan manusia di hadapan mereka ini. Badan pertempuran kuno, saling melirik, semburan cahaya hitam bersinar dari tubuh mereka. Sinar cahaya hitam ini menyebabkan seluruh kota keputusasaan diselimuti kabut kegelapan. Manusia, kamu berhasil membuat kami marah. Hari ini, kami akan memberitahumu arti sebenarnya dari kengerian. Di dalam pancaran cahaya hitam itu, tiga raksasa yang menjulang tinggi berdiri dan melolong, menatap Lin Fan dengan mata merah. Trik baru apa ini sekarang? Lin Fan bingung. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan hal itu saat dia memegang kapak abadinya dan langsung menebas ketiga komandan itu. Cakrawala, kilatan cahaya kapak menembus lapisan kehampaan, menghantam langsung ke salah satu raksasa. Saat kapak abadi berbenturan dengan tubuh kokoh raksasa itu, suara dentang logam terdengar melalui kehampaan. Tidak disangka itu akan sangat sulit. Lin Fan mengerutkan kening tak percaya. Teknik rahasia macam apa yang digunakan ketiganya agar kondisi tubuh fisik raksasa itu menjadi begitu kokoh. Mati. Memanfaatkan momen membekunya Lin Fan, sepasang tinju raksasa muncul di sebelah kirinya sebelum meledak di wajahnya. Ledakan. Kekuatan tinju itu terlalu menakutkan. Ding. Poin pengalaman keabadian abadi plus 10.000. Banyak. Setelah mendengar notifikasi dari sistem, Lin Fan terkejut sekali lagi. Tidak disangka benda ini akan memberikan poin pengalaman yang begitu besar. Ini tidak terduga. Namun, gemuruh darah di dalam tubuhnya membuat Lin Fan memahami kekuatan sebenarnya dari pukulan itu. Jika bukan karena pohon parasol mistis dan laut darah, dia mungkin tidak akan mampu menahannya sama sekali. Kepala Lin Fan mulai bermain-main. Dia telah memikirkan sebuah rencana. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dia lewatkan. Kalian bertiga sampah. Ingin membunuhku. Naif. Majulah padaku dengan seluruh kekuatanmu. Lin Fan bergerak dengan gesit saat tatapannya menajam. Dia sedang mencari jumlah kekuatan yang tepat. Ketiga komandan itu sangat ganas hingga tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa serangan mereka adalah pukulan yang bahkan Lin Fan tidak berani terima secara langsung dengan tubuh telanjangnya. Ding. Poin pengalaman keabadian abadi plus 10.000.
Situasi saat ini telah mengalami perubahan 180 derajat. Saat para prajurit ras kuno melihat tiga komandan besar mereka menghujani manusia itu dengan pukulan demi pukulan, mereka bersorak-sorai. Benar sekali. Ketiga komandan mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bagaimana manusia terkutuk bisa bersaing melawan kekuatan mereka? Namun, bagi ribuan makhluk ras, ini adalah pemandangan yang tragis untuk disaksikan. Semua harapan yang sebelumnya menyala di hati mereka kini meredup secara bertahap. Manusia itu bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan serangan ketiga komandan itu. Jangan menyerah. Tolong jangan mati. Makhluk dari ribuan ras di luar sana berteriak sekuat tenaga. Meskipun mereka tahu bahwa manusia tidak akan bisa mendengar sorakan mereka di tengah semua kekacauan, ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk membiarkan api harapan di hati mereka terus menyala. Ding! Selamat! Keabadian abadi telah naik level. Ding! Keadaan tubuh fisik, tingkat menengah surgawi Azure. Setelah dipukul beberapa putaran saja, kondisi tubuh fisik Lin Fan telah meningkat. Betapa murahnya hal ini baginya. Milikmu sungguh mungkin satu-satunya makhluk di dunia ini yang dapat menahan pukulan makhluk surgawi yang sunyi hanya dengan keadaan tubuh fisik surgawi yang biru. Manusia, apakah kamu begitu gemetar ketakutan di bawah kekuatan kami sehingga kamu menyerah untuk melawan? Komandan pertama, Gu Haiti, tertawa terbahak-bahak. Setiap pukulannya menemui sasarannya. Melawan kekuatan absolut ini, satu-satunya hasil yang menunggu manusia adalah kematian. Bagaimana mungkin seorang manusia berpikir bahwa dia bisa melawan ras kuno? Pemerintahan ras kuno adalah aturan hidup yang tidak dapat diubah sejak zaman kuno. Huff. Lin Fan mendengus dingin sebagai balasan biasa. Saat dia mengetahui bahwa setiap serangan memberinya banyak poin pengalaman, dia memutuskan untuk membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Tidak ada hal lain yang penting selain dia meningkatkan kondisi tubuh fisiknya saat ini. Namun, untuk memberikan harapan pada ketiga komandan, dia akan dengan santai melawan balik sesekali. Namun tentu saja, pembalasan tersebut hanyalah upaya yang lemah dan lemah. Bagaimana dia bisa menakuti mereka bertiga dengan serangannya? Dia harus terus memberi mereka harapan. Harapan tanpa batas dan tanpa akhir. Bab 533, Meletus, Bigra sayangku. Ada apa dengan manusia ini? Kenapa aku merasa dia mempermainkan kita? Gu Haiti menghujani tinjunya ke tubuh manusia ini. Pada awalnya, dia mengira tinjunya lebih dari cukup untuk membunuh manusia ini. Namun, yang mengejutkannya, manusia ini akan berdiri berkali-kali, seolah-olah itu bukan apa-apa baginya. Mustahil. Manusia ini pasti melakukan perjuangan terakhirnya dengan tingkat energinya yang terkuras dengan cepat. Tidak akan lama lagi kita akan menekannya sepenuhnya. Itu benar. Alasan dia bisa bertahan begitu lama pasti karena harta pertahanan yang dimilikinya. Namun, harta itu tidak mungkin memiliki kekuatan tak terbatas. Sejumlah besar energinya harus dikeluarkan untuk mempertahankannya, melawan setiap serangan kita. Setelah mendengar analisis dari dua komandan lainnya, Gu Haiti secara bertahap juga menerima kembali kata-kata mereka. Itu benar, manusia ini pasti tidak punya waktu lama lagi. Lihat, dia mulai membalas. Tapi, dia terlalu lemah. Komandan ketiga, Gu Batian, mendengus jijik. Dengan satu pukulan, dia menyebabkan dampak serangan Lin Fan menghilang dengan segera saat dia menyerang ke arah Lin Fan. So bagus. Lin Fan merasa seperti dia adalah perahu kecil yang menaiki gelombang kesenangan saat ini, melayang tanpa tujuan tanpa memikirkan tujuan apapun. Gelombang energi meledak dari segala arah, terus-menerus menghantam perahu kecil ini. Ding! Selamat! Keabadian abadi telah naik level. Keadaan tubuh fisik, langit Azure tingkat atas. Diratakan sekali lagi. Hati Lin Fan melonjak kegirangan. Ini adalah perasaan terbaik yang pernah ada. Melihat mereka bertiga mengerahkan seluruh upaya mereka tanpa henti tanpa keluhan kelelahan, Lin Fan berbesar hati. Di mana lagi dia bisa mencari orang-orang pekerja keras? Dia bertanya-tanya seperti apa kondisi tubuh fisik yang bisa dibawa oleh ketiga komandan ini. Hati Lin Fan dipenuhi dengan antisipasi saat ini. Betapa hebatnya jika mereka bisa membawanya ke kondisi kultivasi penuh surgawi yang sunyi. Tapi tentu saja, ini semua hanyalah pemikiran sepihak dari pihak Lin Fan.
Waktu berlalu demi detik dan menit. Satu persatu, semut ras kuno mulai tenang ketika ekspresi ngeri mulai menyebar di wajah mereka yang hitam pekat dan mengerikan. Pasalnya, sudah lama sekali manusia tidak dipukul ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan di tangan ketiga komandan tersebut. Namun, dia berdiri berkali-kali seolah dia tidak bisa mati. Makhluk dari ribuan ras di luar sana sama-sama tercengang. Bahkan ras raksasa pun tidak akan memiliki daya hidup sekuat manusia ini. Dengan setiap serangan dari ketiga komandan, langit berubah warna, seolah-olah seluruh dunia akan hancur. Namun, seolah-olah tidak ada dampak sama sekali pada manusia, karena dia berdiri berkali-kali setelah setiap serangan. Waktu demi waktu. Sekarang setelah jangka waktu yang lama berlalu, mereka benar-benar terperangah. Apakah ini manusia, atau dewa? Ding! Selamat! Keabadian abadi telah naik level. Keadaan tubuh fisik, keadaan budidaya penuh surgawi Azure. Setelah mendengar pemberitahuan dari sistem, bibir Lin Fan kembali membentuk senyuman. Dia telah naik level lagi. Di sisi lain, ekspresi ketiga komandan sangat terkejut saat ini, karena mereka menolak untuk mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Apakah kamu manusia, atau dewa? Tangan Gu Haiti gemetar saat ini. Tidak kusangka manusia bisa menahan serangan mereka untuk waktu yang lama. Setiap pukulan tepat sasaran. Setiap pukulan membawa ledakan. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Oh, coba tebak. Lin Fan tertawa kecil. Kali ini, dia benar-benar mendapat penghasilan besar dengan pergi ke kota keputusasaan. Dia tidak hanya meningkatkan kondisi kultivasinya, dia juga meningkatkan kondisi tubuh fisiknya. Tapi di manakah Marquis of Despair di dunia berdarah ini? Mungkinkah itu benar-benar seperti yang mereka sebutkan? Apakah dia benar-benar tidak berada di kota keputusasaan saat ini? Berdasarkan pemahaman Lin Fan tentang Partai Adil, tidak mungkin berita mereka bisa seakurat ini. Setelah mendengar kata-kata Lin Fan ini, ketiga komandan itu marah sekali lagi. Tebak ibumu. Lin Fan memeriksa dengan cepat pohon parasol mythical miliknya dan menyadari bahwa pohon parasol mythical telah menghabiskan cukup banyak tenaga hidup. Alasan mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang adalah karena upaya pohon parasol mistis dan laut darah. Jika dia tidak memilikinya, Lin Fan tidak akan berani menerima pukulan mereka dengan mudah, bahkan jika dia punya nyali 10 kali lipat. Baiklah, sekarang waktunya permainan kecil kita berakhir. Selanjutnya, sudah waktunya aku membunuh kalian. Menyapu jubahnya, Lin Fan terkekeh santai kepada ketiga komandan itu. Manusia, kau terlalu buruk. Mendengar ucapan manusia terkutuk ini, ketiga komandan itu menjadi sangat gelisah, seolah-olah ada petir yang akan meledak dari kepala mereka. Mereka benar-benar belum pernah bertemu seseorang yang berani bersikap kurang ajar terhadap mereka. Tapi saat ini, hal yang membingungkan adalah jenis metode yang digunakan manusia ini untuk menerima semua serangan mereka, seolah-olah itu bukan apa-apa. Hehe, Lin Fan terkikik dengan tenang sambil melambaikan tangannya dengan lembut. Seketika, kehampaan mulai beriak saat kabut putih mulai keluar, menyebar ke seluruh area. Bigra membuatku tak terkalahkan. Ini adalah Bigra di mata Lin Fan. Musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya mendapati diri mereka tunduk melawan kekuatan Bigra sejauh ini. Begitu Lin Fan menjadi makhluk terbaik di seluruh alam semesta ini, dia bersumpah bahwa dia pasti akan memberi Bigra gelar yang pantas diterimanya. Apa ini? Melihat kabut putih yang menyebar, Gu Haiti mengerutkan kening. Meninju dengan tinjunya, dia mencoba membersihkan kabut putih. Namun, kabut putih segera berkumpul kembali. Dua komandan lainnya terpaksa mundur secara konsisten melawan invasi kabut Bigra. Menamparkan berulang kali ke dalam kehampaan, mereka membentuk penghalang saat mereka mencoba untuk mencegah kabut putih ini. Namun, yang mengejutkan mereka, kabut putih itu menyaring lapisan kehampaan dengan mudah, mengabaikan pertahanan penghalang sepenuhnya. Ini adalah sesuatu yang mustahil di mata mereka. Lin Fan memandangi ketiga komandan itu dan berkomentar dengan santai, tidak mungkin kalian bisa membunuhku. Di sisi lain, bukan tidak mungkin bagiku untuk membunuh kalian. Yang aku butuhkan hanyalah sedikit usaha lagi, itu saja. Namun, semuanya layak dilakukan saat ini. Manusia TERSIALAN. Ketiga komandan itu tidak berani melangkah maju tanpa mengetahui apa itu kabut putih. Namun, meski begitu,
kabut putih masih bergerak ke arah mereka sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, kabut itu bergemuruh, lalu berubah menjadi naga raksasa dan melolong dengan marah ke arah ketiga komandan. PSHEW. Raungan naga terdengar di langit saat ia menembus ketiga komandan. Para komandan mencoba yang terbaik untuk bertahan dari serangan naga ini. Yang mengejutkan mereka, tidak ada kerusakan yang ditimbulkan oleh naga raksasa itu, karena ia berhasil menembus mereka tanpa menimbulkan luka apapun. Haha, banyak trik. Disinilah kami, khawatir itu akan menjadi sesuatu yang hebat. Ternyata itu bukan apa-apa. Ketiga komandan itu mulai tertawa terbahak-bahak. Mereka mengira ini akan menjadi keterampilan yang sangat kuat, hanya untuk mengetahui bahwa itu hanyalah lelucon, dan itu saja. Manusia, kamu sudah menghabiskan seluruh kemampuanmu. Sekarang giliran kita. Ketiga komandan itu menatap Lin Fan dengan dingin. Lin Fan memandang mereka dan menyeringai, apakah kamu tidak merasakan sesuatu yang berbeda dengan tubuhmu? Berbeda, haha, satu-satunya perasaan kami ingin mengirismu menjadi beberapa bagian. Mereka bertiga tertawa kecil. Tiba-tiba, wajah Gu Zengtian berubah dan pupil matanya membesar, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Mengikuti setelahnya adalah dua komandan lainnya. Mereka semua mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kamu, Gu Haitian mengarahkan jarinya yang gemetar dengan tidak percaya ke arah Lin Fan. Seolah-olah dia hendak mengatakan sesuatu, namun tersedak pada saat terakhir. Meletuslah, Bigra sayangku. Lin Fan tersenyum cerah sambil mengangkat kedua tangannya. Zaman keemasan akan segera berkembang. Bab 534, promosikan. Untuk apa kamu melihatku? Saat Gu Zengtian melihat tatapan Gu Haiti padanya, jantungnya berhenti sejenak, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang sedang diawasi. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Tiba-tiba, bahkan sebelum dia menyadarinya, Gu Haiti telah muncul di sampingnya di sisi kanannya. Dengan suara yang dalam dan nafas yang berat, dia mengembuskan hembusan udara panas ke pipi Gu Zengtian, menyebabkan dia berkeringat dingin. Ada apa dengan komandan kita? Kenapa mereka hanya berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali? Melihat pemandangan di kejauhan, semua prajurit ras kuno sangat bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan komandan perkasa mereka yang sekarang tidak bergerak. Namun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa komandan kedua terjepit di antara komandan pertama dan ketiga. Jantung mereka berdetak kencang. Mereka sangat takut dengan gambaran pilar-pilar yang menjulang tinggi di area selangkangan komandan mereka. Seharusnya tidak seperti itu, kan? Makhluk dari ribuan ras di luar sana sama-sama bingung. Meskipun mereka tidak tahu apa yang menyebabkan ketiga komandan itu berperilaku seperti ini, mereka tahu pasti ada semacam korelasi dengan manusia perkasa dan mulia di sana itu. Manusia itu pasti menggunakan semacam jurus untuk menyihir jiwa mereka, hingga menyebabkan mereka melakukan tindakan ketidakharmonisan yang begitu biadab. Komandan, kalian tidak bisa melakukan itu. Martabat ras kuno kita. Salah satu prajurit ras kuno yang menyaksikan pembuatan sejarah mengeluarkan seteguk darah hitam dari mulutnya. Ketiga komandan itu adalah perwira berpangkat tertinggi di seluruh kota keputusasaan. Tidak disangka mereka akan melakukan tindakan berdosa seperti itu di hadapan sesama prajurit ras kuno. Mata Lin Fan juga bersinar saat ini. Tak disangka ketiga orang tak tahu malu ini akan menikmati pemandangan yang merusak pemandangan di depan mata mereka. Betapa keterlaluan. Memutar langit dan bumi. Seketika, kekosongan itu bergetar ketika beberapa pasang tangan terulur, meraih lokasi akhir itu. Ketiga komandan itu sepenuhnya terpesona oleh Bigra saat ini. Jika Lin Fan pergi ke sana secara pribadi dan akhirnya mengaktifkan naluri bawaan mereka, itu akan menjadi bencana. Jika ada orang yang cukup bodoh untuk mencoba menghentikan makhluk hidup manapun yang berada di bawah pengaruh Bigra untuk melampiaskan rasa frustrasinya yang terpendam, itu sama saja dengan mencoba mengambil daging dari rahang harimau yang lapar. Saat Twisting Heaven and Earth dilepaskan, ketiga komandan kehilangan seluruh kekuatan bertarung yang mereka miliki. Penghancuran. Kilatan cahaya kapak muncul saat posisi kedua dari kapak abadi membelah kekosongan, membelah ketiga komandan menjadi beberapa bagian. Ding! Selamat telah membunuh budidaya penuh surgawi Desolate menjadi Gu Haiti. Ding! Poin pengalaman plus 100.000. Ding!
Selamat telah membunuh budidaya penuh surgawi Desolate menjadi Gubatian. Ding. Poin pengalaman plus 100.000. Ketiga komandan itu dihabisi dalam sekejap, dan poin pengalaman Lin Fan melonjak seperti naga yang sedang naik daun. Ding. Selamat atas naik levelnya. Ding. Keadaan budidaya, menghancurkan tingkat surgawi yang lebih rendah. Tiba-tiba, penghalang yang ada dari langit biru ke langit terpencil segera hancur berkeping-keping. Saat tingkat kekuatannya melonjak, benih keahlian sejati miliknya juga bergejolak dengan cepat, menguat dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Memang, ada perbedaan dunia antara kondisi budidaya surgawi biru dan surgawi terpencil. Selain itu, keempat komandan semuanya adalah orang-orang lama di alam kondisi budidaya surgawi yang terpencil, yang telah mencoba yang terbaik untuk mencapai kondisi budidaya surgawi-surgawi yang dicari. Namun, mungkin kultivasi dan pelatihan mereka tidak cukup untuk membawa mereka melewati penghalang antar kondisi kultivasi. Itulah alasan mengapa mereka tidak bisa memasuki kondisi kultivasi yang bahkan lebih saleh daripada para dewa itu sendiri. Lin Fan mulai merenung dan bertanya-tanya seperti apa alam yang akan dimiliki seseorang setelah mencapai kondisi budidaya surgawi-surgawi. Ada catatan dalam catatan rahasia dunia suci kuno milik Raja Racun. Namun, catatan tentang kondisi budidaya itu semuanya tidak lengkap. Keadaan budidaya surgawi akan membuka seseorang ke dunia yang benar-benar baru. Itu adalah jalan sejati bagi seseorang untuk menuju 9 surga. Oh baiklah, biarkan saja dulu. Lagi pula, masih ada jalan untuk beralih dari tingkat bawah surgawi yang sunyi saat ini untuk mencapai kondisi budidaya surgawi-surgawi. Berpikir hanya akan memutar otakku untuk hal yang sia-sia. Lin Fan berpikir sendiri. Saat ini, benih keterampilan sejati di dalam tubuhnya akhirnya berhenti berputar. Tingkat kekuatan mereka sekarang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia bertemu dengan keempat orang yang disebut sebagai komandan ini sekarang, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh mereka semua saat itu juga, tanpa kerumitan serupa dari sebelumnya. Lin Fan mengeluarkan kota iblisnya. Meraih ketiga mayat itu, iblis kuno yang besar melahap mereka hingga ke perutnya dan langsung membawanya masuk. Dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi, semangat mereka juga sangat halus. Ini adalah makanan sejati bagi iblis kuno yang besar. Ledakan, cahaya spiritual muncul dari iblis kuno yang besar, menembus langit sebelum menghilang secara bertahap. Lin Fan menatap iblis kuno besar itu, menyadari bahwa tingkat kekuatannya juga meningkat sedikit. Memikirkan bahwa senjata roh kelas tertinggi, kota iblis, akan menunjukkan tanda-tanda terobosan yang tertunda. Tapi, mungkin tingkat kekuatannya tidak mencukupi saat ini, atau mungkin jumlah ras kuno yang dimakan tidak cukup. Tiba-tiba, Lin Fan mengalihkan pandangannya ke seluruh kota keputusasaan. Satu demi satu, para prajurit ras kuno jatuh ke tanah, lumpuh karena ketakutan. Mereka benar-benar ketakutan oleh manusia ini. Tak disangka keempat komandan maha kuasa di dalam hati mereka akan dibunuh oleh manusia di depan mereka. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka mungkin tidak akan mempercayai kebenarannya. Manusia sialan, berpikir dia akan membunuh komandan kita. Ayo kita bersama dia. Para prajurit ras kuno kota keputusasaan melolong. Meskipun mereka diliputi ketakutan, mereka benar-benar mengamuk saat ini. Tentang waktu, Lin Fan tersenyum. Iblis kuno yang besar, makanlah mereka. Meskipun dia belum mengumpulkan 5 elemen, kota iblis sudah menunjukkan tanda-tanda terobosan setelah konsumsi keempat komandan. Namun, karena kekurangan energi saat ini, hal itu terhenti. Selama dia bisa melahap semua makhluk ras kuno di sini, Lin Fan pasti bisa membawa kota iblis menjadi senjata Dao secara instan. Melahap langit dan bumi. Setan kuno yang besar itu berteriak ketika matanya bersinar karena amarah. Membuka mulutnya yang lebar, dia bertekad melahap seluruh dunia. Topan terbentuk, menyedot semua makhluk ras purba ke dalam inti pusaran. Tribuni, Perwira, dan Decani dan lain-lain. Setiap orang dari mereka hanyalah semut kecil di hadapan iblis kuno yang besar. Bahkan jika mereka ingin berjuang dan melarikan diri, mereka tetap ditangkap oleh Lin Fan. Tingkat kekuatannya meningkat. Kulit iblis kuno yang besar bersinar terang dan semakin menyilaukan, melebihi sinar matahari itu sendiri. Makan, makan. Semakin banyak kamu makan, semakin baik.
Lin Fan melayang di udara, gembira dengan tindakan iblis kuno yang besar. Melihat sosok yang melayang di langit, makhluk dari ribuan ras di luar sana sepenuhnya tercengang. Ini adalah dewa iblis yang membantai ras kuno secara gratis. Namun, tidak satu pun dari tawanan ini yang takut pada Lin Fan. Sebaliknya, mereka dipenuhi rasa kagum dan kagum terhadap pria ini. Ratapan tragis para prajurit ras kuno yang pernah menyiksa dan menginjak-injak mereka hanyalah musik di telinga mereka. Ini adalah harapan cerah mereka yang melayang di langit, menembus selubung keputusasaan kota keputusasaan. Di bawah aura harapan yang menyebar, manik keputusasaan yang melayang di kota keputusasaan mulai hancur menjadi debu satu persatu. Sama seperti itu, 1 juta tentara ras kuno dimangsa oleh iblis kuno yang besar. Namun, meski jumlahnya jutaan, energi yang diberikan oleh mereka hanya sebanding dengan 4 komandan. Memajukan pemahaman senjata roh tentang Dao. Pembentukan senjata Dao. Ledakan. Seberkas sinar menembus langsung ke langit saat iblis kuno besar itu melolong marah, mengerahkan kekuatan yang luar biasa melebihi kata-kata. Bab 535-4 orang miskin besar. Kota iblis yang cemerlang menjulang di atas kepala iblis kuno yang besar, ketika segala jenis angin astral dan iblis bertiup di sekitarnya, membentuk kota iblis yang sempurna. Di saat yang sama, ada dewa iblis yang mengeluarkan semacam mantra emas, bersama dengan cahaya terang yang menyilaukan. Semua iblis yang terpikat ini sepertinya tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Mengaum, langit dan bumi bergetar saat teratai emas memenuhi dunia, dengan aura iblis memandikan kota iblis dalam kehadiran dewa. Akulah yang besar. Tiba-tiba, mata iblis kuno yang besar itu bersinar terang. Tatapan tajam ini sangat mengesankan, saat dia mengambil seluruh kota iblis ke dalam telapak tangannya. Iblis kuno, saat dia meneriakkan 2 kata terakhir ini, aura besarnya meledak sepenuhnya. Es sangat kuat. Mungkinkah ini proses di mana senjata roh berubah menjadi senjata Dao? Lin Fan bisa merasakan mentalnya bergetar di hadapan kekuatan aura ini. Itu hampir 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Semua tawanan di sana juga dibuat bingung dengan pemandangan di depan mereka. Luar biasa. Promosi harta karun ini menjadi senjata Dao bahkan lebih kuat daripada senjata Dao rata-rata lainnya di luar sana. Makhluk saleh macam apa manusia ini? Saat ini, Lin Fan seperti dewa di mata mereka. Dengan rambut panjangnya yang mempesona dan penampilannya yang ramah tamah, bersama dengan tatapan tajam dari tangannya dan tangan di belakang punggungnya, gambaran dirinya ini terpatri di mata setiap makhluk hidup di luar sana, untuk diingat selamanya di dalam hati mereka. Tombak pemberi jiwa, cincin iblis Vajra surgawi, palu bumi iblis, ... Lin Fan melemparkan keempat senjata Dao dari 4 komandan ke langit. Menghancurkan, berderak, dengan satu retakan, keempat senjata itu hancur seketika, saat arus energi mengalir dari senjata Dao, mencoba meninggalkan area ini. Dengan telapak tangannya yang melingkupi surgawi, iblis kuno besar itu meraih kesadaran senjata Dao dan menelannya seluruhnya ke dalam perutnya, menyebabkan tingkat kekuatannya melonjak sekali lagi. Jika ada orang lain di dunia ini yang menyaksikan tindakan Lin Fan menghancurkan 4 senjata Dao, mereka pasti akan memuntahkan seluruh darahnya. Boros. Ini sangat boros sehingga orang bisa hancur karenanya. Tapi tentu saja, Lin Fan sangat yakin bahwa keahliannya dalam membuat senjata tidak ada duanya di dunia ini. Selama dia memiliki material, senjata manusia, senjata roh, senjata Dao, semua ini akan datang tanpa kesulitan sama sekali. Ledakan. Sebuah ledakan raksasa muncul dari iblis kuno yang besar. Ini adalah ledakan yang terdengar seperti perombakan dan retakan tulang di dalam tubuhnya. Iblis kuno raksasa yang menjulang tinggi ini langsung melonjak hingga 10 kali lipat tinggi aslinya. Ding! Selamat atas keberhasilan promosi. Ding! Dipromosikan menjadi senjata Dao tingkat rendah. Mengangkat tangannya, Lin Fan meraih kota iblis dan menariknya ke arahnya. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Kuat, terlalu kuat. Akhirnya, senjata itu dipromosikan menjadi senjata Dao. Meskipun itu mungkin masih merupakan senjata Dao tingkat rendah, Lin Fan tahu bahwa kekuatan yang dimilikinya lebih kuat daripada senjata Dao tingkat menengah. Guru, saya memerlukan pil Seng Yang untuk berkultivasi. Tiba-tiba, Lin Fan membeku sesaat. Tidak disangka iblis kuno besar di pusat kota iblis akan angkat bicara.
Ini. Lin Fan tercengang saat ini. Dia tidak mengira iblis kuno yang besar itu akan mendapatkan kesadarannya sendiri. Meski saat ini dia terheran-heran, namun ada perasaan gembira yang menyertai perasaan tersebut. Ini dia. Dia akhirnya bisa melihat harapan iblis kuno besar itu mendapatkan kembali kejayaannya di masa lalu. Menyapu jubahnya, 1.000.000 pil seng yang membentuk sungai pil raksasa dan melayang ke kota iblis. Membuka mulutnya yang besar, iblis kuno yang besar itu memasukkan semua pil ke dalam perutnya dan mulai mengolahnya. Lin Fan sekarang memiliki 2.000.000 pil seng yang. Sepertinya dia harus konservatif dalam penggunaannya mulai sekarang. Untuk berjaga-jaga. Namun, dia sekali lagi dikejutkan oleh lonjakan besar aura iblis kuno besar sekali lagi. Kondisi budidaya penuh surgawi Azure. Menghancurkan tingkat surgawi yang lebih rendah. Tingkat menengah surgawi yang terpencil. Apa? Bukankah ini terlalu sakit? Lin Fan mau tidak mau mengakui iblis kuno besar, yang sekarang menjadi senjata dao miliknya. Tidak disangka laju peningkatan kecepatan kultivasinya secepat menuangkan air. Namun, saat dia mencapai tingkat menengah surgawi yang sunyi, auranya mulai stabil. Terbukti, 1.000.000 pil tidak cukup baginya untuk melampaui jumlah tersebut. Meskipun Lin Fan dapat mengolah pil seng yang secara konsisten dengan pohon parasol mitos, jika dilihat dari tingkat konsumsi iblis kuno yang besar, bahkan tingkat produksi pohon parasol mitos mungkin tidak dapat memuaskan nafsu makannya dalam waktu lama. Sepertinya Lin Fan harus menggerebek lebih banyak harta rahasia di masa depan. Tiba-tiba, sesuatu menimpa Lin Fan. Benar sekali, karena Marquis of Despair tidak ada di kota Despair, pasti ada banyak harta karun berserakan di sini. Karena dia sudah menyerbu dan menyerang langsung ke kota keputusasaan, bagaimana dia bisa melepaskan semua harta karun yang ada di sini? Senior, tolong selamatkan kami. Senior, tolong biarkan kami keluar dari sini. Saat ini, semua tawanan dari ribuan ras di luar sana mulai bersorak kegirangan. Mereka tidak menyangka manusia senior ini sekuat ini. Dia begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkan seluruh kota keputusasaan sendirian, menyebabkan keempat komandannya mati di sini, dan semua pasukan ras kuno lainnya dilahap oleh senjata roh itu. Teror. Pria ini adalah definisi teror. Jika mereka tidak menyaksikannya secara langsung, mereka tidak akan mempercayainya sama sekali. Dengan lambaian tangannya, Lin Fan melepaskan semua tahanan kandang di kota Despair, memungkinkan mereka menyelamatkan rekan mereka yang terjebak di kandang lain. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melesat menuju 4 menara. Serangan. Hal pertama yang akan dia lakukan adalah menjarah keempat komandan. Para tawanan yang baru saja dibebaskan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lin Fan. Namun, sambil mengangkat kepala, mereka menyadari bahwa dia telah terbang ke kejauhan. Akhirnya, mereka hanya bisa bersujud ke tanah dan berdoa ke langit sebagai tanda hormat, sebelum bergegas melepaskan rekan-rekan mereka. Dari sarang komandan pertama, diperoleh 3 senjata dao tingkat menengah, 2 senjata roh tingkat tertinggi, dan 500.000 pil seng yang. Dari sarang komandan kedua, kasihan, sangat miskin, hanya ada 4 senjata roh tingkat tertinggi dan 500.000 pil seng yang. Di sarang komandan ketiga tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, bahkan tidak sepasang pakaian dalam. NUDIS miskin ini. Dari sarang komandan keempat, Lin Fan mendapat 500.000 pil seng yang lagi. F. Cek. Sebagai 4 panglima besar ras kuno, bagaimana orang-orang ini bisa miskin seperti pengemis? Lin Fan sangat jengkel saat ini saat dia menuju ke arah sarang Marquis of Despair. Ini adalah harapan terakhirnya. Bahkan jika Marquis of Despair tidak memiliki sesuatu yang berharga, dia akan benar-benar marah besar. Tapi yang tidak diketahui Lin Fan adalah bahwa keempat komandan kota keputusasaan memiliki banyak bawahan di bawah mereka. Oleh karena itu, pengeluaran mereka sangat besar. Lebih jauh lagi, mereka berempat hanya fokus pada upaya mencapai kondisi budidaya surgawi, dan biasanya selalu mengasingkan diri. Oleh karena itu, mampu membuat 500.000 pil seng yang sudah merupakan pencapaian yang cukup baik. Setiap kali mereka ingin mencoba mencapai kondisi budidaya surgawi, mereka akan langsung menjadi orang miskin.
Komandan pertama sedang dalam proses mencoba mencapai Dewa Surgawi sekali lagi ketika Lin Fan muncul. Itulah satu-satunya alasan mengapa Lin Fan bisa mendapatkan setidaknya beberapa senjata Dao dari barang miliknya. Jika tidak, dalam setiap upaya, semua senjata Dao ini akan diubah menjadi kekuatan dan energi untuk membantu upaya mereka. Lin Fan datang ke depan pintu yang tertutup rapat. Pintu ini diukir dengan segala macam ukiran aneh. Namun, Lin Fan tidak terlalu memperhatikannya. Saat ini, satu-satunya hal yang dia minati adalah apakah hal-hal di balik pintu itu sepadan. Lin Fan mengulurkan tangan harapannya sambil berdoa di dalam hatinya. Tolong jangan kecewakan saya. Bab 536, bukan ini yang dimaksudkan dengan naskah ini. Kenyataannya, Lin Fan adalah seorang pemuda yang mudah merasa puas. Dia tidak membutuhkan Marquis of Despair untuk menjadi sangat kaya, tapi setidaknya harus ada jumlah yang cukup, bukan? Tidak banyak, kok. Mungkin saja di suatu tempat di angka rata-rata beberapa puluh juta pil Sengyang. 180 senjata Dao atau lebih. Sebanyak itu cukup. Berderak. Saat pintu terbuka, cahaya berwarna pelangi yang menyilaukan bersinar dari sana. Ayah. Sangat mempesona. Lin Fan menutup matanya saat tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Terlalu mempesona. Aku tidak tahan lagi. Tidak lagi. Itu memalukan, tapi Lin Fan sedang keras saat ini, seolah-olah dia baru saja menyaksikan sucubus abad ini. Air liurnya menetes dari mulutnya yang terbuka. Kaya, dia telah mendapatkan emas kali ini. Melihat segala sesuatu di depannya, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat kegirangan. Memang benar, eksistensi seperti Marquis of Despair pasti menjalani kehidupan yang hampa dan hampa. Seseorang seperti itu pasti telah mengumpulkan harta dalam jumlah besar untuk mengisi kekosongan di hatinya. Tempat itu dipenuhi pil Sengyang yang menumpuk seperti gunung mini. Adegan pil Sengyang sebanyak ini mungkin bahkan bersifat kriminal, karena dapat membuat siapapun terdorong untuk langsung menyelaminya dan mengambilnya dengan penuh nafsu, sebelum melemparkannya ke dalam tas mereka sendiri. Pil Sengyang sebanyak ini membentuk naga Sengyang sendiri, melingkar dan berenang di udara. Lin Fan menelan ludahnya. Setidaknya ada 10 juta pil di sini. Senjata roh dan senjata Dao melayang berputar-putar di udara satu persatu. Menarik napas dalam-dalam, Lin Fan menutup pintu sebelum melepaskan kota iblis ke udara. Tiba-tiba, semua senjata roh dan Dao mulai bergetar, seolah-olah mereka telah menemukan penyerang di tengah-tengah mereka. Satu demi satu, sosok ilusi muncul dari senjata. Iblis kuno yang besar, kamu akan mengurus roh-roh senjata ini. Aku akan mengambil pilnya. Lin Fan menggosok kedua telapak tangannya dan memesan. Ya, tatapan iblis kuno yang besar bersinar terang. Baginya, semua senjata yang melayang di udara hanyalah makanan. Iblis kuno besar itu berteriak sebelum menerkam senjatanya. Dia bertekad melahap semuanya. Adapun Lin Fan, dia melompat ke arah pil, mengambilnya banyak demi sedikit. Haha, aku kaya. Ada pil lain juga. Lumayan, lumayan. Sudah lama sekali sejak aku meminum pil untuk naik level. Pertarungan sebelumnya telah membuatku tersingkir, kawan. Saatnya menjadi pecandu pil. Lin Fan berkomentar dengan puas. Lumayan, lumayan. Pil jalan Raja Surgawi ini rasanya sangat manis. Lin Fan menjalani kehidupan mewah saat ini saat dia memasukkan pil-pil ini ke dalam mulutnya seolah-olah pil itu benar-benar gratis. Kretak. Kriuk-kriuk. Lezat. Pil langit dan bumi yin yang. Pil penguat kenaikan surgawi. Pil naga api 3 kali lipat. Semua ini adalah pil yang sangat berharga dengan banyak kegunaan ajaib. Pil yang membuat ras kuno dan ribuan ras di luar sana akan menjadi gila. Namun, bagi Lin Fan, satu-satunya hal yang luar biasa tentang pil ini adalah jumlah poin pengalaman yang diberikannya. Di antara mereka, bahkan ada satu pil yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang 10 kali lipat. Namun, bagi Lin Fan, efek itu sama sekali tidak berharga. Ada begitu banyak makhluk ras kuno di dunia suci kuno di luar sana yang harus dia bunuh. Di mana dia bisa menemukan waktu untuk duduk dan berkultivasi. Kenyamanan. Lin Fan terpesona saat ini. Sudah lama sekali sejak dia menikmati hidup seperti itu. Di luar, tiba-tiba, sebuah fenomena aneh terjadi di kota keputusasaan.
Awan berwarna emas sedang menuju kota keputusasaan dengan tergesa-gesa. Guntur berderak dari dalam awan, disertai banyak sosok lainnya. Ada naga yang sangat besar dan perkasa, raksasa yang sangat besar dan menjulang tinggi, dan bahkan beberapa roh yang memegang petir di tangan mereka. Suara perang sudah dekat ketika niat pertempuran kelompok itu memenuhi seluruh langit. Penatua Dulong, kita akan mencapai kota keputusasaan di depan. Melihat kota keputusasaan yang besar itu, Sieseng berkomentar saat jantungnya berdebar kencang saat ini. Ras kuno sangat bermusuhan dan kejam, memangsa setiap makhluk hidup di dunia ini. Mereka bisa dibilang adalah iblis dari semua iblis. 6 sekte besar di sini telah mengirimkan sejumlah besar murid dan 30 tetua untuk ekspedisi ini, untuk menjatuhkan ras kuno dan menyelamatkan makhluk dari ribuan ras di luar sana. Jumlah berapapun yang dapat mereka hemat akan sangat berharga. Sekte naga kuno yang sunyi, sekte tanduk surga, sekte Julingshen, sekte Senzudian, sekte dewa air, dan lain-lain. Ini adalah misi yang mereka lakukan dengan sangat hati-hati. Mereka semua tahu betapa mengerikannya Marquis of Despair. Jika Marquis of Despair berada di kota Despair saat ini, kebanyakan dari mereka mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan terbaik yang mereka miliki untuk memotret seluruh tempat sekarang. Kali ini, ras kuno akan mengetahui kekuatanku, Mulongtian yang agung. Mata Mulongtian yang angkuh bersinar dengan arogansi saat niat bertarungnya semakin meningkat saat ini. Kali ini, dia bertekad untuk menyebarkan namanya ke seluruh dunia suci kuno. Dia bertekad agar semua makhluk ras purba mengingat namanya. Kakak senior, prioritas kita adalah menyelamatkan orang-orang ini. Kita tidak boleh menginginkan pertempuran. Sieseng mengingatkannya. Apa yang perlu ditakutkan? Marquis of Despair bahkan tidak ada di kota Despair saat ini. Apalagi yang harus kita takuti? Mulongtian membalas. Sieseng memandang Mulongtian sebelum menghela nafas. Kakak seniornya memiliki watak angkuh, dan tidak pernah mendengarkan kata-kata orang lain. Adik Xie, kakak seniormu benar. Apa yang harus kita takuti? Long Yuer melanjutkan. Benar, kakak muda. Mulongtian menganggukkan kepalanya dengan tenang sebelum memfokuskan pandangannya ke depan. Suasana hati para murid dari 6 sekte besar sedang tegang saat ini. Ini adalah pertama kalinya mereka secara terbuka mengadu diri melawan ras kuno. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang cukup besar yaitu beberapa puluh ribu orang, ini masih belum seberapa dibandingkan dengan besarnya pasukan ras kuno. Ledakan. Awan emas muncul di atas langit kota keputusasaan dan pecah. Dari dalam, sejumlah besar makhluk dari ras raksasa melompat keluar dengan tubuh besar mereka, membentuk raksasa setinggi 1000 kaki. Kemampuan pertahanan ras raksasa sangat kuat saat mereka mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Ras raksasa telah tiba, bersiaplah untuk menerima kematianmu, ras kuno. Seorang tetua dari sekte Julingshen meledak dengan aura yang menakutkan. Mereka adalah garda depan dan perisai ekspedisi, menghalangi ras kuno di luar sehingga murid-murid dari sekte lain dapat menyelamatkan makhluk dari ribuan ras. Seketika, beberapa murid dari sekte naga kuno sunyi berubah menjadi naga sepanjang 100.000 kaki, melolong dengan kejam. Sementara itu, murid-murid dari sekte dewa air sedang memanipulasi cuaca, menyebabkan sedikit gerimis turun di medan perang. Tetesan air hujan ini membawa sejumlah besar energi, membawa kekuatan penyembuhan dan peremajaan saat mendarat di tubuh anggota 6 sekte besar. Sekte Senzudian, yang terdiri dari ras sayap, memancarkan cahaya suci saat mereka bernyanyi, menyebabkan rune misterius melayang di udara. Kitab suci yang saleh dan lagu-lagu surgawi memenuhi langit saat gambaran ilusi surga memenuhi udara. Bom, boom, genderang pertempuran ditabuh dengan keras, menyemangati anggota 6 sekte besar dengan peningkatan moral dan indera yang tinggi. Ras kuno, ayo keluar dan terima kematian. Dipenuhi dengan niat bertarung tanpa henti dan tidak takut mati, anggota 6 sekte besar ingin berteriak dengan seruan perang. Namun, mereka semua tiba-tiba bingung. Mereka telah membuat semua persiapan dan akan terjun langsung ke dalam benteng. Namun, apa ini tadi? Kota keputusasaan. Kemana perginya makhluk ras purba? Makhluk dari ribuan ras di luar sana, yang sekarang bebas dan berkeliaran,
juga menatap kelompok orang ini dengan tatapan kosong, bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan. Anggota dari 6 sekte besar memandang makhluk dari ribuan ras di luar sana dengan kebingungan yang sama. Di benak anggota 6 sekte besar, mereka sudah memikirkan bagaimana hasilnya ketika mereka datang. Makhluk dari ribuan ras di luar sana pasti akan dipenuhi dengan rasa syukur dan kegembiraan atas kemunculan mereka, menjadikan mereka sebagai harapan, masa depan, dan penyelamat. Tapi, situasinya saat ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Bukan saja tidak ada makhluk ras kuno, semua makhluk dari ribuan ras di luar sana memelototi mereka, seolah-olah ada yang salah dengan mereka. Ini bukanlah cara skrip ini seharusnya dimainkan. Bab 537, kesempatan untuk pamer telah tiba. Siapa kalian? Makhluk dari ribuan ras yang baru saja diselamatkan bertanya dengan bingung. Mereka sudah lama terpana oleh kekuatan manusia misterius itu. Tidak disangka dia akan menggulingkan seluruh kota keputusasaan sendirian. Mereka benar-benar yakin akan kekuatannya saat ini. Setelah melewati adegan sebelumnya, kemunculan anggota dari 6 sekte besar ini tidak lagi membuat mereka merasa terkejut sama sekali. Setelah mendengar kata-kata ini, anggota dari 6 sekte besar tidak tahu harus berkata apa, karena mereka terdiam sejenak. Jika ini adalah awalnya, mereka pasti akan menyatakan dengan bangga, kami di sini untuk menyelamatkan kalian. Tapi melihat situasi saat ini, sepertinya mereka sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi. Ini adalah situasi yang memalukan dan canggung bagi anggota 6 sekte besar saat ini. Faktanya, pikiran mereka kacau balau, bertanya-tanya apa yang terjadi di sini. Seharusnya ada 1 juta makhluk ras kuno yang bertempat di kota keputusasaan. Kemana perginya mereka semua? Faktanya, mereka bahkan belum menemukan satu pun. Bukankah ini terlalu nyata? Semuanya, kami berasal dari 6 sekte besar. Kami awalnya di sini untuk menyelamatkan kalian. Namun, apa yang terjadi sekarang? Kemana perginya semua makhluk ras kuno? Watak Dulong luar biasa saat ia memancarkan tatapan mengesankan. Semua mati. Salah satu makhluk dari ribuan ras menjawab. Mati. Saat anggota 6 sekte besar mendengar ini, wajah mereka langsung berubah. Jelas tidak percaya, membayangkan 1 juta dari mereka akan mati begitu saja. Tapi tidak ada satupun mayat di medan perang. Sekte macam apa yang bisa memiliki kemampuan seperti itu? Pikiran bahwa pembantaian ini disebabkan oleh satu orang tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Bagi mereka, pemikiran pertama di benak mereka adalah bahwa suatu sekte yang sangat kuat pasti telah mengaktifkan sejumlah makhluk kuat untuk menekan seluruh kota keputusasaan. Tapi siapakah orang itu? Siapa sebenarnya yang sekuat ini? Makhluk surgawi yang berkultivasi surgawi. Tapi itu tidak mungkin. Jika makhluk surgawi bergegas menuju kota keputusasaan, makhluk kuat dari ras kuno pasti tidak akan duduk diam dan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Saat itu, perkataan satu makhluk dari ribuan ras di luar sana menyebabkan pikiran semua orang dari 6 sekte besar terpesona. Itu benar. Seorang manusia yang lebih kuat dari apapun, menjungkir balikan seluruh kota keputusasaan bersama dengan 4 komandannya. Saat makhluk dari ribuan ras di luar sana mendengar kata-kata ini, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi hormat. Mustahil. Mu Tianlong adalah orang pertama yang mengajukan bantahan. Dia pasti tidak akan percaya bahwa satu manusia pun dapat mengalahkan semua makhluk ras kuno, termasuk bahkan 4 komandan. Untuk menghadapi 4 komandan, ada 30 tetua negara budidaya surgawi terpencil dari 6 sekte besar yang dikumpulkan untuk menahan mereka. Tapi lelucon macam apa yang sedang terjadi saat ini? Seorang manusia membunuh keempat komandan. Bagaimana bisa? Xie Sheng, yang tetap diam selama ini, sangat terperangah mendengar kata-kata ini. Bayangan sosok yang sendirian terbentuk di benaknya. Pada saat yang sama, satu kalimat yang mereka anggap sebagai lelucon juga muncul di kepalanya. Aku menuju ke Despair City untuk membunuh Marquis of Despair. Manusia yang kalian bicarakan itu, apakah dia memiliki kepala yang panjang dan aura kasual yang tidak akan pernah bisa dilihat oleh siapapun? Xie Sheng bertanya dengan tergesa-gesa. Adik Xie, apakah kamu berhalusinasi? Bagaimana mungkin manusia itu? Mu Longtian menimpali. Dulong mengerutkan kening saat mengingat percakapan sebelumnya.
Mungkinkah manusia itu yang melontarkan kata-kata kurang ajar yang mereka maksudkan sebelumnya? Aku tidak tahu siapa yang kamu bicarakan. Namun, manusia itu memang memiliki kepala yang panjang dan aura kasual juga. Di saat yang sama, dia sangat tampan. Sekali melihatnya akan memberikan gambaran ke dalam diriku, kenangan seseorang selamanya. Keberadaan ribuan ras di luar sana mulai dilebih-lebihkan. Jika Lin Fan mendengar kata-kata ini sendiri, dia pasti akan mengacungkan jempol dan memuji, bagus sekali. Dengan itu, semua makhluk dari ribuan ras di luar sana mulai bersorak kegirangan. Topik pembicaraan mereka tidak pernah meninggalkan Lin Fan. Dengan begitu banyak makhluk dari ribuan ras di luar sana dan satu kalimat pujian dari mereka masing-masing, citra Lin Fan praktis terangkat ke surga sekarang. Anggota dari 6 sekte besar berdiri di sana dengan canggung, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan saat ini. Murid-murid sekte Julingshan secara bertahap kembali ke bentuk aslinya pada saat ini. Kehadiran mereka yang menjulang tinggi dari sebelumnya tampaknya tidak terlalu menakutkan. Para murid dari sekte naga kuno yang sunyi kembali ke bentuk manusia mereka juga. Baru saja, mereka melolong penuh semangat, siap untuk menghancurkan ras kuno. Namun, saat ini, tidak ada satupun ras kuno yang ada. Apa yang perlu dirobek? Adapun para murid sekte Senzudian, mereka menyanyikan paduan suara surgawi mereka sebelumnya sambil menulis kitab suci ilahi di langit. Namun, saat ini, mereka semua menundukkan kepala, seolah-olah mereka telah menyia-nyiakan semua usaha mereka sebelumnya. Alunan musik surgawi mereka seolah-olah hanya untuk merayakan kehadiran manusia itu. Canggung. Kecanggungan di antara mereka tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata saat ini. Bahkan wajah Penatua Dulong mulai berubah. Di antara sekte, dia adalah seseorang yang dihormati dan dihormati, memiliki aura yang mengesankan. Tentu saja, dia tidak keberatan dengan pujian seperti itu yang diberikan kepadanya. Namun, setelah mendengar cara semua orang memuji Lin Fan, dia mulai merasa agak iri juga. Dia dipenuhi rasa cemburu terhadap manusia itu. Mu Longtian ingin menampilkan penampilan yang bagus agar namanya bisa dikenal luas. Namun, kejadian yang terjadi cukup membuatnya marah. Tidak disangka tidak ada satupun ras kuno yang tersisa. Bagaimana dia bisa menjadi pahlawan di hati semua orang dengan keadaan saat ini? Dan saat itu, dari tepi langit, awan menjadi gelap saat aura mengancam muncul dari masa gelap itu. Semuanya, hati-hati. Ras kuno ada di sini. Tatapan Penatua Dulong tajam saat dia menembus mereka melalui celah yang mendekat. Anggota dari 6 sekte besar mulai bersemangat. Akhirnya, inilah kesempatan mereka. Awalnya, mereka semua sangat ketakutan memikirkan untuk melawan ras kuno. Faktanya, ketika mereka pertama kali mendengar bahwa manusia telah membunuh mereka semua, diam-diam mereka juga merasa lega. Namun, semakin mereka mendengar makhluk dari ribuan ras di luar sana memuji manusia, semakin mereka merasa marah pada saat yang bersamaan. Mereka dipenuhi dengan rasa cemburu dan iri hati saat ini. Bagaimana mereka bisa membiarkan manusia itu mengambil semua kejayaan? Oleh karena itu, saat ini, mereka sangat haus untuk bertemu dengan siapapun dari ras kuno. Mereka ingin menghancurkan makhluk-makhluk ini dengan kejam, sehingga makhluk-makhluk dari ribuan ras di luar sana dapat menghormati dan memuja mereka dengan cara yang sama. Kalian semua, jangan khawatir. 6 sekte besar di sini pasti akan membuat kalian tetap aman. Mu Tianlong memandangi makhluk dari ribuan ras di luar sana dan meyakinkan mereka dengan mengesankan sambil menyapu rambutnya ke belakang. Itu benar. Dengan adanya 6 sekte besar, kami pasti akan memastikan kalian semua keluar dengan selamat. Kalian semua, tetaplah di belakang kami. Karena ras kuno ada di sini, kami akan memastikan mereka semua meninggalkan nyawanya di sini juga. Tiba-tiba, anggota dari 6 sekte besar semuanya disegarkan dengan ledakan niat bertarung yang baru. Para murid sekte Julingshan sekali lagi berubah menjadi raksasa setinggi ribuan kaki. Para murid dari sekte naga kuno yang sunyi juga pergi ke naga perkasa yang panjangnya ratusan dan ribuan kaki. Terompet dan nyanyian para murid dari sekte Senzudian mulai terdengar sekali lagi, saat kitab suci surgawi itu bermandikan cahaya kemasan, dengan kelopak dewa bermekaran di langit. Dengan itu, para murid sekte Dewa Air juga membawa hujan bersama mereka,
sementara para murid Sekte Tanduk Surga menabuh genderang dengan keras, meningkatkan semangat semua orang. Dengan kehadiran 6 sekte besar, tak satu pun dari makhluk ras kuno itu yang bermimpi menyakiti satu orang pun hari ini. Mu Longtian melangkah maju dan menatap ke langit tanpa rasa takut sedikit pun. Melihat Mu Longtian, Dulong menganggukkan kepalanya, berbesar hati. Dengan murid yang tak kenal takut dan berani, tidak akan ada kekhawatiran tidak ada seorang pun yang bisa melawan ras kuno di masa depan. Namun, sesuatu yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Bab 538, satu angkat tangan, runtuhnya pasukan. Pada saat ini, semua anggota dari 6 sekte besar melolong dengan marah. Murid manapun yang memegang senjata apapun akan langsung mengeluarkannya. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki aura apapun, mereka menaikkan aura mereka ke puncak, bersiap untuk bertarung habis-habisan. Niat bertarung yang meningkat saat ini adalah memenuhi seluruh tubuh mereka dengan adrenalin. Pada saat ini, ras kuno tidak lagi tampak menakutkan bagi mereka seperti sebelumnya. Faktanya, mereka sedikit kesal. Lagi pula, kesempatan mereka untuk tampil ada di sini. Tidak peduli apa, mereka harus membuat makhluk dari ribuan ras ini menghormati dan memuji mereka. Mereka adalah 6 sekte besar yang telah mempersiapkan diri dengan matang untuk ini. Bagaimana mereka bisa membiarkan satu manusia memperlambat mereka? Pertempuran, pertempuran, pertempuran. Mu Longtian berteriak sebelum berbalik dan menghadap adik-adiknya dan berteriak, tunjukkan pada mereka semangat dari sekte naga kuno sunyi kita. Bunuh setiap makhluk ras kuno yang mendatangi kita. Saat ini, Mu Longtian yang angkuh, yang senang menjadi pusat perhatian, telah mengamuk sepenuhnya. Di dalam hatinya, yang ada hanyalah perasaan tak tertahankan bahwa pusat perhatiannya telah dicuri oleh manusia itu. Setiap kali makhluk dari ribuan ras di luar sana memuji manusia, dia akan merasakan hatinya sakit sesaat. Seolah-olah ada sesuatu yang penting yang hilang dari hatinya setiap kali hal itu terjadi. Oh, betapa perih dan sakitnya. Saat ini, makhluk dari ribuan ras di luar sana meringkuk di belakang punggung para murid dari 6 sekte besar. Namun, ketika mereka melihat sosok di awan, mereka terkejut. Jangan takut, bersama kami, keselamatanmu pasti terjamin. Mu Longtian mengungkapkan senyuman yang tenang dan meyakinkan saat dia melihat ekspresi panik dari mantan tawanan ini. Untung saja mereka takut saat ini. Setelah itu, ketika mereka selesai dengan makhluk ras purba, pusat perhatian manusia itu akan jatuh ke pundak mereka juga. Mu Longtian berbalik dan mengarahkan dua jarinya ke langit yang luas. Dia kemudian berteriak dengan ekspresi penuh kekuatan, balapan kuno. Persiapkan untuk. Tiba-tiba, wajah Mu Longtian berubah ketika dia melihat sosok di awan itu. Keyakinannya segera hancur menjadi ketakutan yang sangat besar. Jue, Wang Hou, ... Di dalam kehampaan melayang sekelompok makhluk ras kuno. Berdiri tepat di depan mereka adalah seorang anak laki-laki berjubah hitam. Dia berdiri diam dengan ekspresi dingin. Tidak ada satupun ketegangan emosi yang dapat ditemukan di wajahnya sama sekali. Tatapannya dingin dan hampa. Saling bertukar pandang dengannya akan menyebabkan seseorang langsung merasakan ketakutan yang luar biasa. Di sampingnya berdiri Long Xuan, yang mengerutkan kening saat dia melihat ke arah kota keputusasaan. Dia bertanya-tanya kemana perginya semua makhluk ras purba. Namun, saat dia melihat Dulong, wajahnya berubah. Apa yang sedang terjadi saat ini? Di mana semua orang? Makhluk ras kuno di belakang mereka terlihat sangat jahat, karena aura yang dipancarkan mereka menyebabkan anggota 6 sekte besar merasa takut. Es kuat, Mu Tianlong, kembalilah. Dulong memelototi Long Xuan sambil menyeret Mu Tianlong kembali ke sisinya. Tetua, ini. Mu Tianlong menelan ludahnya. Dia tidak menyangka Marquis of Despair akan begitu menakutkan. Dia bisa merasakan dirinya menggigil tanpa pihak lain mengucapkan sepatah kata pun. Dari kelihatannya, jika Marquis of Despair menyerang, dia pasti bisa menghabisi Mu Tianlong dalam satu tarikan napas. Dulong melangkah maju. 29 tetua lainnya mengikuti, melindungi murid-murid mereka di belakang mereka. Mereka tidak mengira Marquis of Despair akan kembali pada saat ini. Dan yang lebih tidak terduga adalah kenyataan bahwa akan ada begitu banyak makhluk ras kuno yang kuat bersamanya. Menguasai.
Long Xuan akhirnya angkat bicara setelah melihat Dulong. Diam, aku tidak punya murid seperti itu. Dulong berteriak dengan marah. Matanya dikhianati oleh kesedihan sesaat sebelum digantikan dengan amarah yang tak ada habisnya. Saat setiap orang dari 6 sekte besar mendengar ini, wajah mereka membeku. Tak disangka pria ras naga yang berdiri di samping Marquis of Despair adalah murid Dulong sendiri. Apakah kalian dengan sengaja menantang otoritasku, Marquis of Despair? Marquis of Despair akhirnya angkat bicara. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin saat embun beku keluar dari dirinya. Sebenarnya, bukankah Marquis of Despair terlihat seperti seseorang dari ras naga? Benar, sekarang setelah kau membicarakannya, tanduk ganda di kepalanya adalah tanda seseorang dari ras naga. Tapi bagaimana Marquis of Despair bisa menjadi anak muda dari ras naga? Aku juga tidak tahu. Nama terkenal Marquis of Despair telah ada selama 1000 tahun sekarang, tapi ini pertama kalinya aku benar-benar melihatnya secara langsung. Tapi, bukankah Marquis of Despair terlihat sangat manis? Beberapa murid mulai berdiskusi dengan berbisik. Situasi saat ini terlalu mengejutkan bagi mereka untuk memahami dan memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pada saat yang sama, beberapa murid perempuan tidak akan percaya bahwa Marquis of Despair adalah seorang anak yang tampak lugu dan patuh meskipun harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Tidak disangka ini adalah Marquis of Despair yang terkenal kejam. Marquis of Despair, tidak kusangka kamu akan muncul juga. Karena itu masalahnya, hari ini adalah hari kami membunuhmu. Dulong tahu bahwa tidak ada jalan keluar lain selain melawan mereka sampai mati. Hehe. 6 sekte besar dan semut dari ribuan ras di luar sana, bukankah kalian sudah keterlaluan? Sejujurnya, Marquis of Despair, untuk berpikir bahwa markas besarmu akan dihancurkan oleh semut kecil seperti itu. Ini memang menjadi bahan tertawaan. Makhluk ras kuno di sekitar Marquis of Despair tertawa terbahak-bahak. Aura makhluk-makhluk dari ras kuno ini tidak kalah dengan aura para tetua yang hadir. Faktanya, mereka bahkan lebih unggul. Semut, aku adalah Gu Xiao, putra raja yang berdaulat Wei, yang berada di bawah komando langsung salah satu makhluk maha kuasa. Karena kalian para semut berani mempertanyakan kekuatan ras kuno, aku akan menggunakan darah segar kalian untuk bantu kalian menebus dosa-dosa kalian. Gu Xiao mendengus saat aura besar muncul darinya. Aura perkasa ini menyebabkan para murid dari 6 sekte besar membeku. Aura ini terlalu kuat. Semua makhluk ras kuno lainnya di belakang Gu Xiao mulai menyeringai juga. Tidak bisakah kita membunuh mereka? Long Xuan memandang ke arah Marquis of Despair. Meskipun anggota dari 6 sekte besar berjumlah puluhan ribu, Long Xuan tahu bahwa mereka masih bukan tandingan Marquis of Despair atau bahkan Gu Xiao. Bagaimanapun, Gu Xiao adalah seseorang yang hampir akan segera mencapai surga surgawi. PSHEW. Tiba-tiba, Gu Xiao muncul tepat sebelum Long Xuan. Mencekiknya, dia mengangkatnya ke udara. Huff, Marquis of Despair, beraninya bawahanmu mencari belas kasihan pada semut-semut kecil itu. Haruskah aku membantumu menyelesaikan urusan keluargamu? Gu Xiao mencemooh dengan dingin saat dia meningkatkan kekuatannya, mencekik Long Xuan lebih erat lagi. Wajah Long Xuan memerah saat ini, jelas bukan tandingannya Gu Xiao. Dia laki-lakiku. Tiba-tiba, Marquis of Despair berbalik dan menatap Gu Xiao. Tatapan yang tenang dan dalam itu sepertinya menyembunyikan dua pedang setajam silet di dalamnya. Itu adalah peringatan bagi Gu Xiao bahwa jika dia berani membunuh Long Xuan, dia akan mati dengan kematian yang mengerikan, kematian yang sangat, sangat mengerikan. Gu Xiao merasakan jantungnya tersentak sesaat saat dia balas menatap Marquis of Despair. Akhirnya, dia mendengus dingin sebelum melepaskan cengkeramannya pada Long Xuan. Huff, sialan. Hati Gu Xiao benar-benar marah, karena kebenciannya pada Marquis of Despair membara sampai ke intinya. Karena kalian telah melakukan perjalanan menuju Despair City, bukankah kalian akan tinggal di sini? Marquis of Despair angkat bicara. Mengangkat tangannya dengan lembut, seluruh langit dan bumi mulai bergetar hebat. Guang kecil, tolong lepaskan mereka. Melihat Marquis of Despair mengambil tindakan, warna wajah Long Xuan memudar. Haha, tiba-tiba, Marquis of Despair tertawa terbahak-bahak. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam tawanya, bercampur dengan keputusasaan yang mendalam dan tak terkira.
ARGH. Aku merasa. PUASAH. Tolong jangan bunuh aku. Tiba-tiba, seolah-olah ada sesuatu yang menyerang para murid dari 6 sekte besar ketika mata mereka terbuka lebar, dipenuhi dengan rasa putus asa yang tak ada habisnya di dalam diri mereka. Ingus dan air mata mulai mengalir seiring dengan tangisannya. Kekuatan pasukan sekte besar dilumpuhkan hanya dengan satu kali pengangkatan telapak tangan Marquis of Despair. Kekuatan mutlak. Setiap orang tua yang hadir terlihat ketakutan. Ini benar-benar horor saat ini. Bab 539, Tombak Keputusasaan. Semua orang selalu datang untuk menindasku. Aku, Marquis of Despair, adalah penguasa kota Despair, dengan wilayah tak terbatas atas namaku. Tak disangka bahkan semut seperti kalian pun berani melangkah maju untuk menantang otoritasku. Meskipun wajah Marquis of Despair tanpa ekspresi saat dia melihat anggota dari 6 sekte besar, seseorang dapat merasakan kemarahan yang tak terbatas dalam suaranya yang dalam dan menyeramkan. Wajahnya yang bersih dan imut langsung berubah menjadi sangat keji. Di mata anggota 6 sekte besar, seolah-olah iblis tak tertandingi baru saja mengangkat telapak tangannya, menyebabkan kekuatan dahsyat bergejolak di langit dan bumi, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Para murid yang baru saja mendengar nama Marquis of Despair dan bertemu dengannya untuk pertama kalinya tidak dapat mempercayai bahwa anak laki-laki yang lucu dan seperti boneka ini dapat memiliki kebencian yang begitu besar dalam dirinya. Matanya yang dingin menembus kehampaan. Dalam hal ini, langit dan bumi bukanlah satu-satunya tempat yang disegel dalam keadaan beku. Detak jantung mereka yang berdetak kencang segera merasakan tekanan yang sangat besar. Para tetua dari 6 sekte besar memandang sekeliling murid-murid mereka dengan ekspresi ketakutan. Kekuatan keputusasaan Marquis of Despair telah meresap ke dalam hati mereka. Jika ini terus berlanjut, murid-murid ini pasti akan jatuh ke dalam jurang keputusasaan yang tak ada habisnya, tidak mampu menarik diri mereka keluar dari situ selamanya. Para tetua dari sekte Senzu Dian melangkah maju. Mengerucutkan bibir mereka, simbol surgawi bercahaya emas misterius keluar dari mulut mereka. Simbol-simbol surgawi ini membawa serta cahaya suci seiring bertambahnya jumlah dan kepadatannya. Akhirnya, simbol-simbol surgawi ini mencapai puncaknya menjadi dewa simbol. Dewa simbol berteriak ketika nada surgawi memenuhi seluruh langit. Perasaan harapan dan keindahan, yang mewakili energi paling positif, terjalin satu sama lain saat membentuk sungai yang melingkari tubuh para murid. Apa yang terjadi tadi? Kenapa aku merasakan keputusasaan yang tak ada habisnya di dalam hatiku? Adik laki-laki, bagaimana aku melukaimu? Makhluk ras sayap memiliki energi yang paling bersinar di dunia. Ketika diproduksi oleh para tetua dari sekte Senzudian, kekuatannya semakin meningkat. Energi positif dalam jumlah besar ini segera membersihkan kekuatan keputusasaan yang ditimbulkan oleh Marquis of Despair, memungkinkan para murid dari 6 sekte besar untuk pulih darinya. Di antara para tetua sekte Senzudian, salah satu dari mereka terlahir dengan atribut yang aneh. Terlahir dengan 3 sayap, ia dianggap sebagai makhluk abnormal dari ras sayap, dan memiliki kekuatan lebih besar daripada makhluk serupa lainnya dalam rasnya. Tapi, ini hanya menunjukkan seberapa jauh kekuatan Marquis of Despair dibandingkan dengan mereka. Hanya membersihkan kekuatan keputusasaan saja mengharuskan mereka menggunakan keterampilan mereka untuk melawannya. Long Xuan memandang anggota dari 6 sekte utama. Dia tidak menyangka mereka akan datang ke kota keputusasaan untuk misi penyelamatan makhluk-makhluk yang ditawan ini. Jika Marquis of Despair adalah satu-satunya yang kembali, Long Xuan masih memiliki kepercayaan diri untuk menjaga nyawa anggota 6 sekte utama. Tapi sekarang Gu Xiao, putra raja yang berdaulat Wei, ada di sini bersama sejumlah besar bendahara yang dibawanya. Situasi saat ini tampak sangat berbahaya. Hehe, Marquis of Despair menundukkan kepalanya ketika poni hitamnya yang berkilau menutupi matanya, tidak meninggalkan apapun kecuali tawanya yang menusuk tulang. Tiba-tiba, Marquis of Despair mengangkat kepalanya. Tatapannya yang awalnya tenang kini digantikan dengan sinar aneh. Kalian semua bisa ke neraka. Marquis of Despair berteriak dengan teriakan gila. Mengangkat tangannya, kekuatan keputusasaan yang tajam merobek seluruh kehampaan. Kekuatan yang luar biasa ini menyebabkan para tetua dari 6 sekte besar benar-benar merasa takut.
Inilah kekuatan surga. Ini adalah kekuatan yang milik Dewa Ilahi. Tidak kusangka keadaan sebenarnya iblis kecil ini adalah keadaan surgawi. Melihat kekuatan yang keluar dari Marquis of Despair, ekspresi Dulong berubah total. Kondisi budidaya surgawi, itu adalah kondisi yang menginjak surga itu sendiri. Bahkan jika mereka menggabungkan semua kekuatan mereka, mereka tetap tidak akan mampu menghadapi Marquis of Despair. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah bertarung dengan semua yang kita punya, sehingga murid-murid kita bisa melarikan diri. Seorang tetua dari Sekte Zhu Lingshan berkomentar. Membakar segalanya, jika mengorbankan hidup kita berarti Marquis of Despair disingkirkan, itu bisa dianggap sebagai hal yang baik bagi kita dari ribuan ras di luar sana juga. Pada saat ini, Mulong Tian yang agung dan perkasa, yang menginginkan penghormatan dari ribuan makhluk ras di luar sana, benar-benar ketakutan. Setelah merasakan kekuatan tak terbatas dari Marquis of Despair yang seperti lautan luas, wajahnya pucat pasi. Di hadapan kekuatan ini, dia akhirnya tahu apa itu ketakutan sebenarnya. Pupil matanya melebar karena ketakutan saat ini. Tidak kusangka Marquis of Despair akan menjadi ancaman seperti ini. Faktanya, di depan pria ini, dia bahkan tidak dapat menemukan kekuatan untuk mengangkat satu jari pun. 30 tetua dari 6 sekte besar meledak dengan kekuatan mereka sendiri sebagai pembalasan. Aura mereka menembus surga. Hindari menusuk naga langit. Para tetua dari sekte naga kuno sunyi berteriak ketika kulit mereka terkoyak, berubah menjadi naga sepanjang 100.000 kaki. Melolong dengan liar, energi naga mereka meletus dari berbagai tempat, menyatu. Sekte Zhu Lingshan, Sekte Senzu Dian, Sekte Dewa Air, Sekte Tanduk Surga, dan Sekte Raja Mata Surgawi. 30 tetua dari 6 sekte besar semuanya mencurahkan semua yang mereka miliki saat ini. Kekuatan gabungan mereka yang bergemuruh memuncak di langit. Gu Xiao, yang diam-diam mengamati semuanya, merasa sangat tidak senang. Dia tidak menyangka kekuatan Marquis of Despair sekuat ini. Tidak disangka dia telah menembus tingkat surgawi dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Gu Xiao. Meskipun Marquis of Despair hanyalah seekor anjing piaraan, lalu bagaimana dengan makhluk murahan itu, Long Xuan? Beraninya orang rendahan itu mencoba menyalip makhluk ras kuno yang perkasa juga. Gu Xiao telah lama terjebak di tengah transisi menuju alam surgawi. Dari hal yang tidak diketahui, dia akan selalu berusaha mempercayakan kesadarannya untuk mendapatkan tempat di alam itu. Namun, dia akan selalu terjebak pada langkah yang paling penting, tidak pernah mampu mencapai kondisi kultivasi yang diinginkan. Long Xuan berada dalam dilema saat ini. Di satu sisi, tuannya lah yang telah merawatnya sejak masa lalu. Di sisi lain, itu adalah seseorang yang sangat penting baginya. Marquis of Despair, hari ini, 6 sekte utama kami di sini akan binasa bersamamu. Dulong berteriak dengan marah saat kekuatannya yang tak terbatas bergabung dengan kekuatan rekan-rekannya. ROARRR. Raksasa-raksasa yang menjulang tinggi berdiri tegak di antara langit dan bumi. Lagu-lagu surgawi dapat didengar, dan sepertinya setiap langkah yang diambil akan menghancurkan seluruh dunia, meledak dengan energi yang tak ada habisnya. Apapun yang berada di bawah langit ilahi hanyalah seekor semut. Tatapan dingin Marquis of Despair menatap lurus ke arah raksasa itu saat dia menyatukan kedua telapak tangannya yang kecil dan lembut. Seketika, sebuah lubang raksasa terbuka di kehampaan. Di dalam lubang itu gelap gulita, ketika gelombang energi menyebar ke dunia dari dalam, bersamaan dengan kekuatan yang dahsyat. Energi dahsyat ini cukup untuk memusnahkan langit dan meruntuhkan dunia. Di hadapan kekuatan ini, setiap makhluk hidup tampak begitu lemah dan rapuh. Retakan, raksasa-raksasa itu melolong marah. Namun, di hadapan kekuatan lawan yang tangguh itu, ia mulai terpecah sedikit demi sedikit. Tombak keputusasaan. Tiba-tiba, tombak hitam panjang bersinar yang ditutupi oleh kekuatan keputusasaan keluar perlahan dari lubang hitam pekat itu. Tombak panjang ini bersinar dengan cahaya hitam berkilau. Ada sejumlah besar simbol keputusasaan surgawi yang tertulis di atasnya, seolah-olah semua energi keputusasaan di langit dan bumi berkumpul di sana, membawa serta kekuatan apokaliptiknya. PSHEW. Tombak panjang itu tersentak sesaat sebelum melesat menuju 6 sekte besar. Guang kecil. Berhenti. Saat Long Xuan melihat tombak itu,
wajahnya segera berubah. Bergeser dengan gesit, dia muncul di hadapan raksasa besar yang hancur itu. Saat Marquis of Despair melihat sosok Long Xuan, wajah tanpa ekspresi itu bergerak sejenak. Tiba-tiba, seolah-olah dia kehilangan kendali saat dia melolong sedih. Apakah kamu ingin meninggalkan aku juga? Tombak panjang itu segera berhenti di jalurnya. Setelah teriakan panjang Marquis of Despair, ia bergetar hebat. Mungkin itu adalah telepati, seolah-olah tombak keputusasaan bisa merasakan emosi keputusasaan di dalam hati Marquis of Despair saat ini. Guang kecil, aku. Long Xuan memandang Marquis of Despair. Bam! Tiba-tiba, cahaya dingin berkilauan saat tengkorak menembus tubuh Long Xuan, menggigit separuh hati Long Xuan saat menembusnya. Marquis of Despair, kamu terlalu penyayang. Anjing yang tidak patuh tidak pantas menerima apapun selain kematian. Mengapa kamu perlu banyak bicara? Berdiri di kejauhan, Gu Xiao terkekeh sinis saat tengkorak bersandar di telapak tangannya. Dia kemudian mengeluarkan hati yang setengah robek dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menggerogotinya. Nyam, nyam, lumayan. Hati seseorang dari ras naga rasanya cukup enak. Gu Xiao tertawa dengan kejam. Lid Dotel, Guang, menundukkan kepalanya. Long Xuan menatap lubang menganga di dadanya yang mengeluarkan darah segar. Dia kemudian bergumam pelan ke arah Marquis of Despair di kejauhan, matanya dipenuhi dengan emosi yang luar biasa. Akhirnya, seolah-olah seluruh kekuatan terakhirnya telah hilang, dia terjatuh dari langit. Saat ini di ruang rahasia, Lin Fan menopang perutnya sambil bersendawa beberapa kali. Astaga, pilnya terlalu banyak. Aku tidak bisa makan lagi. Aku benar-benar kembung sekarang. Lin Fan tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan merasa kembung hingga hampir meledak karena meminum pil. Apa yang terjadi di luar? Kenapa berisik sekali? Lin Fan merenung dengan aneh. Sambil menggosok perutnya, dia berdiri dan berjalan keluar. Bab 540, Penampilan Penggemar Lin yang Tampan. Murid, Dulong yang memiliki pembawaan luar biasa merasa hatinya terpahat saat melihat sosok berlumuran darah itu. Long Xuan adalah muridnya, satu-satunya muridnya. Selama bertahun-tahun, dia hanya menerima Long Xuan sebagai murid. Dan karena Long Xuan adalah murid yang paling dicintainya, semakin dalam seseorang mencintai, semakin dalam pula luka yang ditinggalkannya. Saat itu ketika murid kesayangannya memilih untuk memihak Marquis of Despair, hati teguhnya hancur berkeping-keping. Sejak saat itu, Dulong tidak pernah sekalipun menerima murid lain, dia juga tidak pernah menyebutkan fakta bahwa dia juga memiliki murid. Hatinya sedang kacau. Pada saat ini, sebuah kalimat tiba-tiba terlintas di benak Dulong, siapa yang bisa menjalani kehidupan yang sempurna. Namun saat ini, semuanya sudah terlambat. Muridnya ini pernah mencoba mencarinya, mencoba menjelaskan tindakannya. Namun, Dulong tidak pernah memberinya kesempatan untuk melakukannya. Berkali-kali, dia akan memukul murid kesayangannya ini sampai mati. Sejak awal, dia tidak pernah meluangkan waktu untuk mendengarkan kata-kata apapun yang ingin dia ucapkan. Saat ini, Dulong menyesali segalanya. Kenapa dia tidak pernah memberi Long Xuan kesempatan setelah bertahun-tahun? ARGH. Jeritan Marquis of Despair terdengar melengking saat ini karena wajah yang tadinya tanpa ekspresi dipenuhi dengan kepanikan. Berubah menjadi seberkas cahaya, dia meledak menuju Long Xuan yang jatuh. Huff. Bagaimana dia pantas menyandang gelar Marquis of Despair jika dia begitu penyayang? Karena kamu menolak untuk menyerang sendiri, aku akan melakukannya untukmu. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Gu Xiao berkomentar dengan santai. Bagi Gu Xiao, makhluk dari ribuan ras di luar sana hanyalah semut. Selain sebagai makanan bagi ras kuno, mereka tidak memiliki tujuan lain. Gu Xiao selalu menjadi seseorang yang suka membunuh makhluk dari ras lain. Lagi pula, semakin banyak orang yang dibunuhnya, semakin banyak berkah yang akan ia terima sebagai imbalan dari kehendak surga dunia suci kuno. Ini merupakan keuntungan besar bagi pengembangan pribadinya. Faktanya, dia telah lama mendambakan makhluk dari ribuan ras yang ditawan di kota keputusasaan. Dengan lokasinya yang strategis di dekat titik kenaikan, kota keputusasaan memiliki sumber daya yang tak terbatas. Gu Xiao selalu bermimpi memiliki kota keputusasaan suatu hari nanti. Jika dia bisa melakukan itu,
dia pasti bisa mempercepat kecepatannya mencapai kondisi budidaya surgawi. Sebelum mencapai tingkatan surgawi, setiap kondisi kultivasi sebelumnya hanyalah permainan anak-anak. Seseorang hanya akan melangkah di jalan sejati menuju keabadian setelah mereka memasuki kondisi budidaya surgawi. Meskipun dia menginginkannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, kota keputusasaan adalah tempat yang dianugerahkan oleh penguasa tertinggi. Bahkan jika dia adalah putra raja yang berdaulat Wei, jika dia menyinggung perasaan tuan, kematiannya akan terjadi dalam hitungan detik. Menatap anggota 6 sekte besar, bibir Gu Xiao melengkung menjadi cibiran dingin. Tidak buruk, masih banyak makhluk dari ras lain yang tersisa. Ini seharusnya memuaskan rasa haus membunuhku. Gu Xiao melangkah maju. Dia sudah lama membuang kekhawatiran tentang Marquis of Despair, yang sekarang mengamuk dan kehilangan semua niat bertarungnya, ke belakang kepalanya. Pengurus rumah tangga di belakang Gu Xiao memandangi anggota 6 sekte besar seolah-olah mereka juga sedang melihat makanan, menyeruput dengan air liur yang menetes. Alangkah baiknya jika mereka bisa membunuh begitu banyak makhluk dari ribuan ras. Tuan muda, bisakah kita melahapnya? Tentu saja, Gu Xiao memberikan izinnya. Terima kasih, Tuan muda. Saat para pengurus rumah tangga mendengar ini, mata mereka bersinar gembira. Saat ini, mereka sangat beruntung. Sudah lama sekali sejak mereka menemukan begitu banyak makhluk untuk dibunuh. Pembantaian yang menindas seperti ini adalah jenis pembantaian yang paling mereka nikmati. Faktanya, para tetua yang tidak berdaya itu adalah makanan lezat yang nyata di mata mereka. Namun, mereka tahu bahwa para tetua itu pasti hanya diperuntukkan bagi tuan muda mereka. Mereka hanya bisa memilih dari udang-udang kecil yang ada di sekitarnya. Tapi itu tidak masalah. Ini juga sudah cukup. Selama mereka bisa membunuh, mereka pasti akan merasa senang. Kakak senior, mereka datang. Wajah Long Yue pucat saat ini. Bahkan, dia menggigil. Marquis of Despair sendiri telah membuat mereka merasa takut. Namun, aura yang terpancar dari makhluk ras purba ini menyebabkan mereka merasa merinding juga. Aku melihat mereka. Mu Longtian tidak menyangka nasib tragis seperti itu akan menimpanya suatu hari nanti. Jika dia tidak bisa mengalahkan Marquis of Despair, biarlah. Namun, untuk berpikir bahwa dia akan merasakan ketakutan seperti itu bahkan terhadap makhluk ras kuno di depan wajahnya. Lindungi yang lebih tua. Melihat makhluk ras kuno yang mendekat, Xie Sheng juga merasa gugup. Namun, dia tidak akan membiarkan makhluk ras kuno menyakiti orang yang lebih tua pada saat ini. Dulong mengerutkan kening. Dia tahu ini akan menjadi sangat buruk. Bagaimanapun, dia jelas tentang kekuatan makhluk ras kuno ini. Mereka kuat, sangat kuat. Bahkan jika mereka berada pada kondisi puncaknya saat ini, mereka masih belum bisa menandingi makhluk ras kuno ini. Nama keluarga raja yang berdaulat Wei terkenal di kalangan makhluk ras kuno. Faktanya, itu adalah nama yang bahkan lebih mengerikan dari Marquis of Despair. Bahkan jika orang yang ada di sini sebelum mereka hanyalah putranya, dia tetap bukanlah eksistensi yang bisa mereka tangani dengan mudah. Apa yang disebut 6 sekte besar ini hanyalah beberapa sekte paria yang dibentuk oleh sekelompok semut di suatu negeri yang jauh. Jika kita bisa memaksa keluar lokasi sekte-sekte ini dari mereka dan melahap akarnya, keadaan surgawi pasti ada dalam genggamanku. Gu Xiao berpikir sendiri sambil tertawa dingin. Baginya, mereka benar-benar tidak berbeda dengan semut lain di dunia, sama lemah dan lemahnya. Pada saat ini, semua makhluk dari ribuan ras yang sebelumnya ditawan di kota keputusasaan sekarang sangat ketakutan terhadap kekuatan makhluk ras kuno. Pada saat yang penuh kepanikan ini, satu-satunya hal yang terlintas dalam pikiran mereka adalah mencari manusia yang kuat dan maha kuasa yang telah menyelamatkan mereka sebelumnya. Namun, yang membuat mereka kecewa, dia tidak ditemukan dimanapun. Seolah-olah dia telah menghilang sama sekali dari dunia. Tak kusangka akan ada gadis berpenampilan mungil dan lembut dari ras naga. Baiklah, aku akan menggunakan darahmu untuk berkumur dulu. Gu Xiao mengangkat tangannya. Dengan goresan kelima jarinya, sejumlah besar energi melonjak keluar. Ahahaha. Kakak senior, selamatkan aku. Wajah Long Yue pucat pasi saat ini saat tubuhnya tertarik ke arah Gu Xiao tak terkendali. Saat Mu Longtian melihat pemandangan ini, semua darah terkuras dari wajahnya.
Kakinya bergetar tak terkendali, karena dia tidak berani maju ke depan sama sekali. Melihat ketidakberdayaan kakak laki-lakinya yang baru saja gemetar di sana, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Lepaskan kakak perempuanku. Tiba-tiba, Sieseng lah yang malah berteriak. Meledak dengan kekuatan naganya, dia meraih Long Yuer dalam pelukannya dan melemparkannya kembali. Sebagai imbalannya, dialah yang sekarang tersedot ke arah Gu Xiao. Huff, ketahuilah tempatmu. Gu Xiao menatap Sieseng dengan dingin sebelum mengayunkan lengannya. Bagi seseorang seperti Sieseng, jumlah kekuatan ini sebanding dengan kekuatan surga, dia tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Bam! Seperti layang-layang yang dipotong lepas, Sieseng dikirim terbanting ke lantai saat dia langsung batuk seteguk darah segar. Adik laki-laki. Segera, Long Yuer berangkat untuk mendukungnya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang akan menyelamatkannya adalah adik laki-laki yang biasa dia ajar setiap hari. Di sisi lain, kakak laki-lakinya yang dulu dihormati adalah orang yang mengakar di sana tanpa daya. Puni, terlalu lemah. Lupakan saja, kalau begitu aku akan melahap kalian semua. Gu Xiao mencemooh dengan dingin. Membuka mulutnya lebar-lebar, dia melesat ke arah anggota 6 sekte besar. Saat para pengurus rumah tangga melihat tuan muda mereka melepaskan gerakan besarnya, mereka juga menerkam seperti harimau ke arah murid-murid dari 6 sekte besar. Jika mereka ragu, mereka mungkin tidak punya sisa lagi. Saat para murid dari 6 sekte besar melihat makhluk ras kuno yang ganas menerkam ke arah mereka merasakan hati mereka tenggelam dalam ketakutan. Makhluk dari ribuan ras yang baru saja diselamatkan beberapa saat sebelumnya juga merasakan ketakutan yang sangat besar. Siapa yang bisa datang dan menyelamatkan mereka sekarang? Ras kuno. Saat itu, sebuah suara serius dan mengesankan terdengar dari kejauhan. Aura kokoh menutupi seluruh kekosongan saat ia mendorong ke bawah menuju makhluk ras kuno ini. Hah! Alis Gu Xiao berkerut saat dia menghentikan aktivitasnya dan melihat ke kejauhan. Adapun makhluk dari ribuan ras di luar sana, suara ini seperti tali penyelamat yang dijatuhkan ke jurang neraka untuk mereka panjat. Para murid dari 6 sekte besar memandang dengan bingung, bertanya-tanya milik siapa suara ini. Itu adalah Tuan Manusia yang hebat. Tuan Manusia itu belum pergi sama sekali. Dia di sini untuk menyelamatkan kita. Itulah Tuan yang membantai 4 komandan bersama jutaan tentara ras kuno. Makhluk dari ribuan ras bersorak-sorai. Para tetua dari 6 sekte besar memfokuskan pandangan mereka saat mereka memandang Lin Fan dengan waspada. Cek. Subscribe, like dan komentar.